Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan pada saat ini. Kita terus masih ada dalam pemeliharaan Tuhan. Puji Tuhan. Kasih setia Tuhan luar biasa bagi kita. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan, saudara-saudara, di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang keempat tentang air hidup yang dikatakan oleh Yesus kepada seorang perempuan Samaria di pinggir sumur Yakub. Yohanes 4 ayat 10, jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak mempunyai timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Saudara-saudara, perempuan Samaria ini menanggapi awalnya pernyataan Yesus secara jasmani. Dalam pikirannya secara jasmani, dia berkata, "Tuhan, dari mana engkau mengambil air? Sumur ini amat dalam." Tetapi Yesus berkata, "Barang siapa yang minum air ini, dia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, air itu akan terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal." Saudara-saudara, ketika kita menerima Tuhan, ketika seseorang dengan sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus di dalam hidupnya, akan ada satu kepuasan yang berbeda dari kepuasan yang selama ini dia rasakan. Saudara, kita melihat satu contoh, misalnya Sakeus dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-19. Injil Lukas pasal 19, dia katakan demikian, ayat 8, ketika Yesus dijamu oleh Sakeus di rumahnya. Injil Lukas 19 ayat 8, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Saudara-saudara, inilah satu bentuk kepuasan yang berbeda. Sakeus selama ini dia puas ketika dia melihat hartanya makin menumpuk, kekayaannya makin menumpuk. Siapa yang tidak suka, saudara-saudara, kalau berkat yang dia miliki semakin bertambah-tambah? Tentu saja ada kepuasan di sana. Tetapi ketika kita bertemu dengan Tuhan, saudara-saudara, ada satu kepuasan yang berbeda. Nilai kepuasan kita berbeda. Sehingga sekarang Sakeus berkata, "Tuhan, setengah dari semuanya yang kumiliki akan kuberikan kepada orang-orang miskin." Yang selama ini begitu dia pertahankan, bahkan kalau boleh orang lain punya, dia ambil. Tetapi sekarang, apa yang dia punya, dia serahkan kepada orang lain, dia bagi kepada orang lain. Ada satu bentuk kepuasan yang diberikan oleh Tuhan, air hidup itu yang mengalir di dalam diri Sakeus. Saudara, Tuhan adalah sumber air kehidupan bagi kita. Di dalam kitab Yeremia pasal yang kedua, firman Tuhan berkata, saudara-saudara, Yeremia pasal yang kedua, "Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yaitu kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air." Saudara-saudara, Tuhan adalah sumber air kehidupan, sumber air yang hidup, yang akan terus-menerus memuaskan kita, saudara-saudara, memuaskan roh, jiwa, dan tubuh kita.
akan terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal, sampai ke dalam sorga. Bukan hanya di dalam dunia ini, tetapi sampai ke dalam sorga. Dia akan memuaskan kita. Itu sebabnya jangan kita ulangi kesalahan orang Israel, meninggalkan Tuhan dan menggali kolam bagi diri sendiri, kolam yang bocor, seperti yang dialami oleh perempuan Samaria ini. Tiap hari datang lagi, tiap hari datang lagi, tidak pernah menerima kepuasan yang sejati. Saudara, Tuhan, Roh Kudus adalah kepuasan sejati. Datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, minta kepadanya supaya Tuhan memuaskan hati kita. Dia akan terus-menerus memuaskan kita. Memuaskan kita. Sekali lagi, memuaskan dengan sempurna roh, jiwa, dan tubuh kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.